Supaya memasuki tahun yang baru kita semakin sadar. Merubah cara pengiringan kita kepada Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Dia. Bukan seperti di tahun-tahun yang lalu, bahkan tahun yang baru kita lewati. Tapi kita semakin sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Semua potensi yang ada pada diri kita ingin berikan untuk menyenangkan Tuhan. Seperti seorang istri yang ingin memberikan yang terbaik dan terindah bagi suaminya. Haleluya, puji Tuhan. Diberkati kiranya saudara sekalian dengan berkat-berkat yang limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nikmati berkat-Nya lewat hadirat-Nya dalam pujian penyembahan kita. Dan izinkan Dia memberkati lebih jauh lagi bagi kita lewat firman Allah yang akan kita dengar. Sebab itu mari kita beri hati kita yang terbaik, juga perhatian kita. Supaya kehadiran kita dalam ibadah ini bukan sekedar kita hadir bahwa kita sudah beribadah. Tapi benar-benar kita nikmati berkat Tuhan, kita lakukan firman Allah. Bahkan dalam akhir ibadah setelah penyampaian firman Allah, kepada saudara sudah disediakan roti dan air anggur sebagai peringatan buat kita tentang kasih-Nya yang luar biasa, yang terus kita harus hargai setinggi-tingginya dengan mengingat dan melakukannya secara sungguh-sungguh seperti yang Dia ajarkan kepada kita. Sore ini saya ingin berbicara tentang istilah yang mungkin selama ini terus didengungkan oleh gembala saudara dalam ibadah-ibadah yang selama ini dilakukan. Tentang gereja yang sempurna. Kita tahu bahwa tidak ada satupun rencana Tuhan yang tidak akan terlaksana, termasuk membangun gerejanya yang sempurna, yaitu saudara dan saya. Sehingga kita benar-benar masuk dalam penggenapan Tuhan yang luar biasa ini bagi kita sekalian. Mari saudara buka Alkitab saudara yang bawa Alkitab. Temukan Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-27. Ada beberapa ayat sebelumnya yang saya juga ingin bahas nanti, tetapi kita mulai saja langsung ke ayat 27. Demikian firman Allah berkata, supaya dengan demikian, Ia, yang dimaksud Ia di sini adalah Yesus, menempatkan jemaat, menempatkan saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus di hadapan dirinya, di hadapan Yesus dengan kondisi seperti apa? Cemerlang, tanpa cacat. Artinya sempurna. Tidak ada kekurangan suatu apapun dalam diri kita. Atau kerut, atau yang serupa itu. Pokoknya semua yang namanya cacat-cacat yang gak sempurna itu gak ada dalam gerejanya, dalam saudara dan saya. Tetapi supaya jemaat, supaya kita semua, termasuk jemaat GPDI Mahanaim, apa? Kudus dan tidak bercela. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Saya yakin, saya percaya dengan pengiringan saudara dan saya selama ini kepada Tuhan, saudara sudah mengerti bahwa oleh korban Yesus di atas kayu salib, oleh penebusan dan penyelamatannya, kita yang percaya kepada Yesus, kita telah menerima jaminan keselamatan di dalam diri kita oleh karena karya Yesus atas hidup kita. Apakah ada di antara saudara yang masih ragu? Yakin tidak pasti nanti kalau saya mati masuk mana? Tapi saya percaya oleh firman Allah yang selama ini saudara dengar. Saudara diyakinkan begitu rupa tentang jaminan keselamatan. Bahwa kapanpun, dimanapun, kalau Tuhan memanggil saudara dan saya, kita yakin kita akan menerima hidup kekal bersama Yesus di dalam kerajaan sorga sesuai dengan firman Allah. Jadi kalau saudara baca Yohanes 3 ayat 15 dan 16, itu sebuah kepastian yang mutlak kalau saudara percaya kepada Yesus. Setia dalam pengiringan. Kapanpun Tuhan memanggil kita, kita adalah orang-orang yang pasti diselamatkan. Semua bilang amin? Belum semua. Semua bilang amin? Amin. Kita harus imani, karena ini adalah kebenaran firman Allah yang gak mungkin meleset. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama dalam pengiringan kita di dunia ini, kita sebagai pengikut Yesus, khususnya kita yang hidup di akhir zaman, apalagi gembala secara terus-menerus menyampaikan kepada saudara, bahwa ada satu saat bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, kita akan mengalami beberapa pengalaman sehubungan dengan kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhir zaman ini. Dan kejadian itu dari sekian banyaknya, saya angkat sore hari ini antara lain yang pertama saudara perhatikan. Datangnya penguasa dunia yang bergelar Antikristus. Dia akan datang sebagai seorang penguasa dunia yang tidak akan saudara ada seorang pun yang takluk kepadanya, dan gelarnya mengerikan, Antikristus. Saudara, dengan perangnya antara Rusia dengan Ukraina, negara yang sebenarnya kalau dibanding Rusia, gak ada artinya lah. Tapi saudara tahu, terkuaklah kebiasaan yang selalu dilakukan oleh Presiden Rusia yang namanya Putin. Dia selalu bawa koper. Saudara tahu kopernya bukan duit, bukan HP isinya. Tapi apa? Ada tombol-tombol di situ. Dan saudara, dimanapun kalau dia mau, dia bisa tindis itu dan saudara meluncurlah yang namanya bom-bom nuklir dengan kecepatan saudara. Hanya dalam 4 detik dia bisa mencapai kira-kira 4 mil. 4 mil.
sekitar 6-7 kilometer dalam 1 detik. Sehingga antara Rusia, Inggris, bom itu bisa sampai di sasaran hanya dalam 20 detik. Itulah keadaan dunia. Tapi siapa Putin? Kalau dibandingkan akan munculnya yang namanya penguasa dunia ini. Dan saudara, saya harus sampaikan kepada saudara, sebelum antikris ini menyatakan diri dan berkuasa atas dunia ini, akan terlebih dahulu terjadi peristiwa-peristiwa yang disebut di dalam kebenaran firman Allah, yaitu pemisahan gereja. Apakah ini asing buat saudara? Saya udah beberapa kali singgung ini. Saudara jangan pikir kita akan begini terus. Oke, mungkin kalau menurut pandangan kami manusia, termasuk juga saudara. Ya, kita akan begini terus. Tetapi Tuhan akan memilih gerejanya yang sempurna. Sehingga tidak bisa tidak, Dia akan mengadakan pemisahan di kalangan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya bukan saatnya lagi kita datang ke gereja ya sekedar datang saja. Nanti minggu depan datang, mau lakukan, gak lakukan firman Allah. Gembala gak akan ambil pecut lalu dipecuti jemaat satu persatu. Tetapi Yesus sendiri yang akan lakukan pemisahan. Dan Dia akan memisahkan gereja yang sempurna seperti ayat pokok yang kita baca tadi. Dan gereja yang tidak sempurna. Mana jemaat yang dikategorikan kualitas kekristenannya sempurna. Dan mana jemaat yang dikategorikan ke kualitas kekristenannya asal-asal saja. Bukan Minandar yang melakukannya. Apa kapasitas saya untuk hal itu? Karena saya memandang manusia bisa saja dipengaruhi dengan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Mana yang saya sukai, saya katakan baik. Mana yang tidak saya sukai, saya katakan tidak baik. Tidak. Dia yang maha adil itu akan menyatakannya. Pemisahan di kalangan kita sebagai para pengikut Yesus. Salah satu di antaranya, ini jadi doa kerinduan saya. Ini yang memotivasi kami hamba-hamba Tuhan untuk berkhotbah. Supaya kita masuk dalam bagian gereja yang sempurna. Pengikut Yesus yang sejati, yaitu pengikut Yesus yang Kristianos. Kalau saya bertamu, saya tidak akan angkat ini. Sebab saya harus jelaskan lagi. Kalau di GPDI Mahanaim kan jemaat sudah mengerti apa itu Kristianos. Yaitu pengikut Yesus yang jalan hidupnya, perhatikan. Pengikut Yesus yang jalan hidupnya sesuai dengan jalan hidup Yesus Kristus. Saudara, tadi dalam ibadah kedua saya katakan, Kristen itu bukan agama. Sebab Allah enggak pernah menciptakan agama. Kristen itu adalah sebutan bagi orang-orang yang hidupnya dipandang oleh masyarakat
persis seperti Yesus ketika hidup di muka bumi ini. Kita tahu kan Yesus sampai dia mati di kayu salib, bangkit lalu naik ke sorga berusia 33,5 tahun. Setelah dia berusia 30, maka dia mulailah melayani selama 3,5 tahun, saudara. Selama 3,5 tahun ini, saudara, dia menjadi sorotan begitu rupa. Dan setelah dia naik ke sorga, cara hidup keseharian Yesus itu ternyata ditiru oleh banyak orang. Dari sikapnya, dari perbuatannya, dari ucapannya, dari kelakuannya, dari cara hidup dalam segala aspek. Sampai orang katakan Kristen, Kristiano. Artinya hidupnya seperti Kristus. Nah, inilah yang Tuhan cari, inilah yang Tuhan inginkan. Anak-anaknya. Entah kita dari latar belakang apapun masa lalu kita. Tapi setelah kita ada di dalam Yesus, kita benar-benar Kristianos. Yaitu jadi pengikut Yesus. Yang jalan hidup kita benar-benar sesuai dengan jalan hidup Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya sudah kita baca ayat 27. Tapi nanti di rumah saudara baca ayat 24 dan seterusnya. Karena sebentar nanti saya akan baca juga ayat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penguasa dunia yang tidak lain itu, dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pengikut Yesus yang sejati. Sebab ada yang nggak berstatus Kristianos, Kristen. Tapi bisa saja gaya hidupnya kayak orang-orang yang di luar Kristus. Tapi saudara, gereja Tuhan yang sempurna, pengikut Yesus yang sejati, yaitu orang Kristen yang benar-benar Kristianos, yang hidupnya persis seperti hidup Yesus ketika dia ada di bumi. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Maksud saya, antikris gak bisa berbuat apa-apa terhadap gereja sempurna. Kenapa? Sebab gereja sempurna, ketika antikris itu hadir dan jadi penguasa di dunia ini, bahkan dilantik oleh iblis sendiri yang memberi kepadanya kekuasaan, kekuatan, dan kedudukan, maka saudara, gereja yang sempurna, pengikut Yesus yang Kristianos itu sudah disingkirkan terlebih dahulu ke padang gurun. Sehingga tidak bisa dikuasai, tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa diperlakukan apapun oleh antikris. Karena gereja yang sempurna dalam pemeliharaan, dalam proteksi Allah begitu rupa. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saya katakan di kelas di sekolah Alkitab, segala kecanggihan yang ditemukan oleh manusia itu ada di tangan antikris nanti. Gak ada tempat di muka bumi yang di luar pengamatan antikris. Tetapi untuk gereja Tuhan yang sempurna, pengikut Yesus yang sejati, para Kristianos dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Yesus. Rasanya saya tergelitik untuk baca ayat ini.
Bisa ditampilkan ayatnya supaya jemaat juga bisa melihat bahwa waktu ini akan terjadi. Dikatakan, perhatikan, kepada perempuan itu. Yang dimaksud perempuan di sini adalah gambaran pengikut Yesus yang sejati. Karena Yesus digambarkan sebagai mempelai laki-laki. Sementara orang-orang percaya yang masuk dalam kesempurnaan digambarkan sebagai mempelai perempuan. Yang akan menikah dalam pernikahan rohani yang luar biasa. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Demikian Kristus mendapat gelar Adam yang akhir dan gerejanya yang sempurna. Saya berharap saudara dan saya masuk ke dalamnya. Digambarkan sebagai Hawa yang akhir. Dikatakan, diberi kedua sayap burung nasari yang besar. Berbicara tentang kuasa Roh Kudus 2 kali ganda. Kuasa supranatural yang melengkapi gereja sempurna. Supaya apa? Supaya ia terbang ke tempatnya di mana? Di padang gurun. Saudara nggak usah takut nanti makan apa di sana. Beres masalah itu. Ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, dari keadaan dunia yang dikuasai oleh antikris itu tidak terjangkau, saudara. Selama berapa masa? 1 masa, identik dengan 1 tahun. 2 masa, 2 plus 1 jadi 3. Dan setengah masa selama 3,5 tahun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebaliknya, yang terjadi, saya berharap jangan sampai ini terjadi atas kita. Orang-orang Kristen yang Tuhan izinkan hidup di akhir zaman yang akan menggenapi ini. Apa yang dimaksud gereja sempurna? Gereja yang tidak sempurna yaitu orang Kristen yang tidak masuk dalam bagian gereja sempurna yang digambarkan dalam Matius yang pasal 25 ayat 1 sampai 13. Seperti 5 gadis bodoh. Sebenarnya ada 10 gadis saudara yang diperintahkan untuk menyongsong mempelai laki-laki. Saya tanya kepada saudara, siapa yang para pengikutnya diingatkan, didorong untuk siap-siap menyongsong menanti kedatangan Yesus kedua kali seperti kedatangan seorang mempelai? Hanya dalam kekristenan, bukan? Mana agama lain? Gak ada ajaran seperti itu. Jadi ini perumpamaan tentang gereja di akhir zaman. Tapi dari 10 wanita yang diperintahkan bersiap dengan segala kelengkapannya untuk menyambut mempelai laki-laki. Ternyata cuma 5 yang benar-benar siap dan lengkap. Sementara 5 lainnya disebut bodoh dan mereka tidak masuk di sebuah pesta yang sangat istimewa ini. Dan 5 gadis bodoh yaitu gereja yang tidak sempurna ini. Merekalah yang akan berhadapan dengan
si penguasa dunia, yaitu antikris itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu keadaan yang tentu sangat mengerikan. Namun saya harus ceritakan ini dengan jujur kepada saudara. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi menjelaskan firman Allah supaya kita benar-benar di akhir zaman ini kita jadi pengikut Yesus yang sejati. Sehingga ketika pemisahan itu tiba, kita masuk dalam bagian gereja yang sempurna. Kenapa? Karena satu-satunya cara bagi gereja yang tidak sempurna, orang Kristen yang gak masuk bagian dari pengikut Yesus yang sejati, untuk dia bisa selamat dan masuk ke sorga, hanya satu cara: bertahan dalam iman kepada Yesus. Tetap bersaksi tentang Yesus dari mulutnya, sampai dia menjadi syahid Kristus. Sesuai dengan Wahyu pasal 7 ayat yang ke-14. Iya. Tertulis. Nggak ada cara lain. Tentu dia akan berpikir, kalau dia ikut antikris, dia akan diterima oleh antikris. Tetapi berakhir masa 3,5 tahun, dia akan dihabisi oleh Yesus ketika Yesus datang kedua kali, dan hidupnya akan kekal di dalam neraka. Sehingga kalau dia mengerti firman Allah, maka dia akan bertahan, karena itu cara satu-satunya, yaitu dengan menjadi syahid Kristus. Gembala menyampaikan ini dengan satu motif. Kami sebagai gembala, kami bertanggung jawab di hadapan Tuhan harus menceritakan ini. Supaya benar-benar saudara di akhir zaman ini menjadi pengikut Yesus yang sejati. Sekarang tentang penganiayaan yang harus saudara dialami oleh mereka yang tidak masuk gereja sempurna. Yaitu dengan cara syahid, mempertahankan iman kepada Yesus. Saya rasa berbicara tentang hal ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau yang namanya disiksa, dianiaya. Nggak ada yang mau, saudara. Kalau ditanya, diajukan pertanyaan, saya yakin semuanya akan menjawab bahwa tidak ada satupun, termasuk hamba Tuhan, demikian juga anak-anak Tuhan, yang mau dianiaya. Kalau bisa memilih, dia akan memilih. Tapi di satu sisi, untuk jadi pengikut Yesus yang sejati, supaya saya nggak masuk gereja yang tidak sempurna, supaya saya nggak masuk 5 gadis yang bodoh, jadi saya ingin jadi pengikut Yesus yang sejati, gereja yang sempurna, yang tidak bercacat celah. Tapi bukankah hal itu bukan yang mudah semudah membalik telapak tangan? Bahkan mungkin ada di antara saudara dalam pengalaman selama ini, hati ini punya semangat, punya kerinduan untuk hidup lakukan firman Allah, karena inilah kehendak Tuhan, apalagi untuk jadi gereja sempurna. Tapi melakukannya, walaupun mungkin saudara berkata,
Saya sudah niat hari ini saya mau jaga diri, hidup kudus, enggak berkenan kepada Tuhan, tapi benar-benar lakukan firman Allah. Gagal di mulut, gagal di penglihatan, gagal di sikap dan sebagainya. Sehingga kita berpikir, mana mungkin sih ada orang bisa melakukannya dan jadi gereja yang sempurna? Itu sebabnya ada gereja-gereja yang gak pernah menyinggung ini lagi. Bahkan percaya sebelum antikris datang semuanya akan rapture. Ada yang ajar begitu. Bukan seperti itu yang firman Allah ajarkan. Nah, untuk menjawab, kalau ada di antara saudara, ini gembala kayak dia sempurna aja, khotbah tentang gereja sempurna, gereja yang sempurna. Apakah mungkin kita bisa jadi gereja yang sempurna? Saya tidak akan menjawab, tapi saya akan mengajak saudara membaca Alkitab. Yuk, kita buka lagi Efesus pasal yang kelima. Tadi kita langsung ke ayat 27, tapi sekarang kita mulai saja di ayat yang ke-25, beberapa kata berikutnya. Saya mulai dengan kata Kristus. Seperti saudara lihat di caption, dikatakan, Kristus telah mengasihi jemaat. Dia mengasihi saudara dan saya sebagai jemaatnya. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Menyerahkan diri Yesus bagi kita yang kita rayakan sekarang ini. Bahkan pada umumnya gereja hanya 1 kali sebulan. Mana udah 2 kali. Roti dan anggur. Saya concern sekali masalah ini. Jangan makan asal makan aja. Tapi dengan pengertian. Karena ini peringatan akan karyanya kata ayat ini. Terus untuk menguduskannya. Oleh karya kematiannya kita dikuduskan, saudara. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Sesudah Yesus menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Berapa lama kita diizinkan mengikut Yesus di muka bumi ini, sampai kalau kita yang hidup di akhir zaman, si penguasa dunia itu hadir. Lalu kita karena masuk gereja sempurna, disingkirkan ke padang gurun. Kalau kita bisa alami itu, karena pekerjaan firman dan Roh Kudusnya, yang setiap hari kita adakan devotion, renungan, atau kita berkumpul di kemah, atau juga di wadah-wadah, bahkan dalam ibadah raya seperti ini, ada firman yang diurapi Roh Kudus. Tujuannya apa? Untuk menyucikan kita, untuk menguduskan kita, supaya kita terus menjadi semakin sempurna, sampai kepada target yang Dia inginkan. Tapi bagaimana cara kita beribadah? Ada yang gak peduli? Saya harap di Mahanaim gak begitu. Ada yang khotbah mah khotbah, HP mah HP, saudara. Tapi dengan setia dia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Pekerjaan firman Allah dan kuasa Roh Kudus yang bekerja begitu rupa. Lihat ayat 26.
supaya endingnya, tujuannya, dengan demikian Yesus menempatkan jemaat. Dia ingin mendapatkan hasilnya, yaitu jemaat. Apa katanya? Di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut dan yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat, semua jawab, kudus dan tidak bercela alias sempurna di hadapan. Bukan Yosminandar, bukan kita yang mengusahakannya. Tapi Yesus hanya dia menuntut respons dari kita. Kesungguhan kita di dalam pengiringan kita kepada dia. Jadi kemustahilan itu secara akali semua tentu mengakui. Tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Secara tegas dan secara jelas gamblang firman Allah berkata bahwa Yesus dengan kuasa firman dan Roh Kudusnya akan menguduskan dan menyucikan serta menjadikan kita menjadi pengikut Yesus yang sejati, cemerlang tanpa cacat, kudus dan tidak bercela, atau menjadi sempurna di hadapan Yesus. Kesempurnaan itu adalah hak Dia. Tanggung jawab kita, jadilah seperti segumpal tanah liat yang tunduk kepada Dia untuk Dia terus bentuk kita dari hari ke hari menjadi semakin kudus, 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 bahkan sempurna berkenan kepada Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masalahnya sekarang, apakah kita bersedia untuk tunduk dan taat mengikuti firman Tuhan atau kehendak Allah? Bahkan bersedia diproses lewat berbagai hal untuk dibentuk dengan firman Allah. Atau sebaliknya kita nggak mau. Seperti saya istilahkan tadi. Ada orang yang sudah tinggalkan rumah dan ada di gereja. Untuk apa sih di gereja? 2 jam, bahkan kadang-kadang gak sampai. Memuji Tuhan, duduk mendengar firman Allah. Tapi kita tidak lakukan itu, sekedar kita datang. Bagaimana kita mau jadi gereja sempurna? Apalagi mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya lewat kesempatan ini, saya mengajak saudara untuk melihat kembali bagaimana Allah menjadikan atau menciptakan manusia di Taman Eden. Yang saya ingin tekankan di sini adalah tentang ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia serupa dengan diri Allah, serupa dengan gambar Allah. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah akan pulihkan untuk kembali menjadi seperti sedia kala, serupa dengan gambar Allah. Untuk itu mari kita ikuti ini, kita perhatikan ini. Pada saat manusia diciptakan, sesuai dengan Kejadian 1, seharusnya ayat 26 dan 27. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya manusia serupa dan segambar dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umumnya kita sudah tahu ceritanya, bukan?
oleh tipu muslihat iblis. Hawa yang kemudian saudara memberikan buah itu kepada suaminya, Adam. Berhasil dikecoh oleh iblis. Sehingga manusia berbuat dosa dan menurut firman Allah, ketika manusia berbuat dosa, Roma pasal 3 ayat 23 katakan, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia berdosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, apakah yang dimaksud dengan kemuliaan? Kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ada banyak orang yang masih berpikir pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, saudara, kalau digambarkan manusia itu mulianya katakanlah seperti emas mulia, maka gambarannya seperti emas itu nyemplung ke dalam got, atau katakanlah lebih kotor lagi, ke dalam kecomberan saudara, sehingga emas itu entahkah itu bentuknya cincin dan perhiasan jadi kotor. Tapi karena emas, maka saudara yang kotor itu karena berharga dipungut, dicuci, emas lagi. Apakah ketika manusia jatuh dalam dosa seperti itu? Dengan status kehilangan kemuliaan Allah? Sama sekali tidak, saudara. Tetapi yang dimaksud firman Allah, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, manusia ketika berdosa telah menjadi rusak, kotor, cacat, penuh saudara dengan segala celah dan noda di dalam dirinya. Minggu lalu Pendeta Hani singgung tentang ini. Banyak kehilangan seharusnya manusia sebagai penguasa yang ada di muka bumi ini. Menjadi manusia super yang saudara, spesies manusia dengan kemuliaan yang luar biasa, mampukah melakukan segala hal. Dimungkinkan bisa nyelam, bisa terbang, karena ada benda-benda yang di langit yang harus dirawat, dijaga begitu rupa. Manusia yang dipercaya melakukannya. Tapi semuanya hilang. Sehingga keserupaan dan kesegambaran manusia dengan Allah itu sama sekali tidaklah ada lagi alias hilang, tidak tercitra lagi di dalam diri manusia. Itulah keadaan manusia. Jadi kalau kita mau disejajarkan sekarang dengan Allah, apanya mau serupa? Hilang sama sekali kemuliaan itu. Nah, pertanyaannya, bila dikaitkan bahwa manusia tidak lagi menjadi serupa dengan Allah, kalau begitu manusia serupa dengan apa? Apalagi sebelum ditebus oleh darah Yesus, serupa dengan apa? Kita masih jauh dari kesempurnaan walaupun kita sudah ditebus, saudara. Tapi bayangkan mereka di mata Tuhan yang belum ditebus, keadaannya seperti siapa? Saya nggak usah jawab lagi lah, saya jawab pakai ayat aja. Silakan saudara buka ayatnya. Yohanes 8 ayat 44. Yuk kita lihat apa kata Yesus tentang manusia. Iblislah yang menjadi bapamu. Nah lo. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Yang ada di dalam diri manusia hasratnya adalah keinginan. Yang ada di bapa kita yang dulu saudara. Sebelum kita ditebus oleh Yesus. Keinginan yang jahat. Keinginan seperti yang disodorkan kepada Adam dan Hawa.
Ia adalah pembunuh manusia sejak manusia dan tidak hidup di dalam kebenaran. Itu iblis. Dan kita seperti itu katanya dulu. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Itulah keadaan manusia ketika kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kesegambaran dengan Allah. Keserupaan dengan Allah. Dan yang sangat mengerikan lagi, buka slide selanjutnya. Kalau manusia yang keadaannya segambar dengan Allah, dengan iblis itu bapaknya, lalu mati saudara, belum percaya kepada Yesus, maka saudara, orang itu akan berada di dalam kebinasaan yang kekal. Sangat mengerikan saudara. Bila sampai akhir hidup atau sampai saat kematiannya, tidak ada yang peduli untuk menebus orang itu. Maka orang itu akan binasa di dalam kekekalan. Tetapi bersyukur. Walaupun upah dosa adalah maut seperti firman Allah katakan. Dalam Roma pasal 6 ayat 23 bagian A. Kita lihat saudara. Yesus datang menebus dan menyelamatkan kita. Karena dia sanggup untuk melakukannya. Karena tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang memenuhi syarat, memenuhi kualifikasi untuk jadi penebus. Walaupun saya pernah katakan kepada jemaat, banyak mungkin orang yang sukarelawan. Oke deh, saya mati buat manusia, supaya manusia selamat. Mungkin sukarelawan banyak, sebab kita lihat orang yang mau taruh bom saja di dadanya banyak. Tetapi nggak ada yang memenuhi syarat. Hanya Yesus yang sanggup bahkan bersedia dan memenuhi kualifikasi. Itu sebabnya dia harus jadi manusia. Supaya dalam kemanusiaan yang tanpa dosa itu, dia mati. Buat orang-orang yang dikasihinya, saudara dan saya. Dia kerjakan itu semua dengan tujuan untuk membawa kita kepada rencananya, kesempurnaan itu. Ayo kita lanjut saudara sedikit lagi. Itu sebabnya saya ajak saudara melihat Roma pasal 3 ayat 24 untuk saudara melihat lebih rinci lagi tentang tujuan Yesus dalam menyelamatkan kita. Ayatnya pendek ya, saudara lihat di caption. Tetapi saya perlu jabarkan di sini, supaya saudara mengerti tentang rancangannya untuk membawa kita jadi gereja sempurna. Lihat saudara, dikatakan, dan oleh kasih karunia, oleh karena kasih Yesus yang rela mati di atas kayu salib. Lalu kalimat selanjutnya apa? Kata ayat itu, kita dibenarkan. Enggak ada seorang pun di dunia ini yang bisa benar kecuali oleh pekerjaan Yesus dengan kematiannya di kayu salib bagi kita. Lanjut. Kita telah dibenarkan dengan apa katanya? Ayat tadi maksud saya belum selesai. Ayat tadi. Roma 3 ayat 24 ya. Oke.
Kita dibenarkan dengan apa katanya? Cuma-cuma. Kesian dulu tetangga-tetangga kita yang diajarkan untuk masuk surga harus begini, gini, lakukan ini, itu, dan sebagainya. Mana bisa manusia diselamatkan dengan usaha sendiri? Saya pernah gambarkan saudara, bagaimana kalau kita di sorga, kita diselamatkan karena usaha kita. Maka kita akan jadi orang-orang yang sombong. Tapi dengan cuma-cuma kita dibenarkan oleh penebusan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita diselamatkan karena pekerjaan penebusannya. Tapi bukan hanya sampai di situ. Kerinduannya adalah supaya kita masuk menjadi bagian gereja yang sempurna. Serupa dengan dia. Itu sebabnya saudara, saya ingin mengajak saudara melihat bagaimana orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus ini melalui gambar yang saya ingin tampilkan ini. Ini bukan gambar, ini adalah ilustrasi ya. Coba kita lihat saudara ya, perhatikan. Nah, posisi manusia kalau nggak jatuh dalam dosa, kita ada di posisi yang mulia saudara. Keturunan Adam dan Hawa, kalau misalnya nggak gagal saudara, nggak jatuh dalam dosa, bumi ini akan lestari, nggak rusak dengan polusi seperti yang kita lihat. Kalau musim penghujan banjir ya banjir, kalau terjadi berbagai hal kita lihat, aduh. Karena manusia jatuh dalam dosa, saudara, manusia kehilangan keserupaan dengan Allah. Tadinya segambar. Bahkan saya pakai istilah apa? A little lower than God. Cuma sedikit saja. Kemuliaannya berbeda dengan Allah. Nah dalam posisi ini, kalau Tuhan kasih syarat untuk selamat, gak ada satupun yang memenuhi syarat. Itu sebabnya ayat tadi katakan dengan cuma-cuma Yesus silakan menyelamatkan manusia. Hanya dengan percaya kita dipindahkan dari maut kepada hidup. Wow, luar biasa. Bersyukurlah kalau ada orang yang menginjili kita sampai kita menjadi percaya kepada Yesus. Aduh, itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Dan di dalam iman kepada Yesus, kalau kita tetap setia mengiring Yesus, saudara katakanlah sampai usia remaja. Tidak sedikit kan anak remaja dipanggil Tuhan. Kalau dia sudah percaya Yesus, dipanggil dalam usia seperti ini, dia bersama Yesus di sorga. Seperti yang Yesus ucapkan kepada orang di sebelahnya. Hari ini kamu bersama aku di Firdaus. Wow, ada jaminan begitu rupa hanya di dalam Yesus. Tuhan kasih izin kita saudara masih hidup panjang sampai paruh baya. Wow, bersyukur kan? Tetaplah setia dalam pengiringan kita kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang sudah berstatus lansia. Lansia nih. Sampai lansia. Wow. Dan kalau dipanggil Tuhan dalam kesetiaan. Wow, luar biasa. Tapi saya ingatkan kepada saudara. Kita generasi yang hidup di penghujung ini.
Yang saya tadi di awal katakan, dimungkinkan kita akan menggenapi munculnya penguasa dunia ini. Dan dia akan berkuasa menguasai seluruh umat manusia untuk mengikuti kehendaknya. Menjadi anti kepada Kristus. Begitu rupa. Ngelihat Putin aja, dengar berita tentang Putin, wah ngeri sekali orang ini. Seolah-olah dunia ada di tangan dia, saudara. Dia mau luncurkan kemana saja. Tapi nanti penguasa dunia itu seperti apa. Dan saudara, saya katakan, kaum milenial atau yang parubaya sekarang pun, kita masih memungkinkan melihat tokoh itu datang. Siapa tahu. Saya gambar aja. Nah, katakanlah ini. Dia akan memerintah 3,5 tahun. Kalau masa ini tiba, saudara, dan kita akan berhadapan dengan dia, lalu kita nggak masuk jadi bagian gereja yang sempurna, mau jadi apa kita? Saya tidak mau mengira-ngira berapa. Kalau kita melihat mempelajari pelajaran eskatologi, saudara. Dimungkinkan kita sekarang sudah di meterai yang kelima. Meterai keenam di hadapan kita dengan kebencanaan yang bersifat global. Lalu akan ada pemisahan. Meterai yang ketujuh, peniupan sangkakala 1, 2, 3. Dan kemudian pada sangkakala yang keempat, disitulah saatnya gereja sempurna diluputkan dari kondisi yang mengerikan ini. Siapa mereka? Merekalah orang-orang yang, yuk kita lihat slide berikutnya. Untuk kita diluputkan dan menjadi sama atau serupa dengan Yesus. Tidak bisa tidak, kita harus masuk dalam bagian gereja sempurna. Sekarang saudara, kita pasang masker, kita jaga kesehatan. Tapi kalau kita nggak tingkatkan kualitas rohani kita, apa gunanya? Lebih baik mati sebelum masa itu datang, saudara. Itu sebabnya seiring dengan kondisi ini kita jaga fisik kita kalau bisa sampai setua mungkin. Tapi mari kita bangun kualitas rohani kita. Supaya masa merah itu tiba nanti, kalau saya gambarkan dengan warna merah tadi, kita benar-benar jadi gereja yang disingkirkan Tuhan. Karena masuk dalam gereja sempurna. Dilanjutkan catatannya. Tidak bisa tidak. Ada harga yang harus kita bayar. Untuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Nah, untuk ini, buat jemaat Mahnaim ya, saya sudah tampilkan gambar ini sudah sekian lama, saudara. Berasal atau beranjak dari ayat ini. Nah, untuk itu saya ajak saudara melihat bagaimana cara kita untuk menjadi gereja yang sempurna. Salah satu di antaranya dilihat dari aspek ayat ini. Tampilkan dulu ayat ini untuk kemudian kita melihat gambarnya. Saudara lihat, 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima mulai. Justru karena itu kamu jemaat termasuk GPDI Mahanaim harus dengan apa semua jawab? Sungguh-sungguh.
Jadilah pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Kita sudah di akhir zaman, bro. Sis. Ini anjuran Petrus. Sungguh-sungguh untuk apa? Berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Kita sudah jadi orang Kristen, sudah beriman kepada Yesus. Tetapi dalam kondisi di akhir zaman, keadaannya lagi pandemiknya Omikron, nanti muncul apa lagi? Yuk kita sungguh-sungguh bangun kekristenan kita. Terus, tambahkan kepada iman. Inilah item-item yang Tuhan inginkan ada di dalam diri kita sampai kita jadi sempurna. Ayo, kita lihat saja dalam bentuk gambar. Ini slide yang terakhir ya. Saudara lihat. Judulnya, ekspresi iman yang bertumbuh menuju gereja sempurna. Saudara posisinya sudah kalau gambar tadi, karena salib saudara ada di posisi di mana saudara ada jalan raya menuju tujuan Allah yang begitu luar biasa. Petrus anjurkan, tambahkan kepada imanmu. Itu sebabnya kalau ada yang mengajarkan, yang penting udah beriman aja. Waduh, cilaka saudara di akhir zaman ini. Kalau memang kita termasuk golongan yang dipanggil Tuhan setiap saat, ya syukur. Tapi kalau sampai menghadapi tokoh yang satu ini, untuk menghindarinya, ya ini. Tambahkan kepada imanmu kebajikan. Wah, ini mesti dijabarkan. Terekspresikah? Keserupaankah? Keserupaan kita dengan Yesus. Kesegambaran kita dengan Yesus dalam hal kebajikan. Sebagai pengikut Yesus, seorang Kristen. Terus, tambahkan juga sesudah itu pengetahuan. Jadi anak Tuhan yang ngerti firman Allah. Sehingga kita nggak bisa diambang-ambingkan dengan berbagai pengajaran katanya di akhir zaman ini. Oh saudara, pelajaran sesat itu sudahlah. Tambahkan lagi penguasaan diri. Jadi orang Kristen yang benar-benar punya penguasaan diri terhadap dosa dalam emosi dan berbagai-bagai hal. Seperti Yesus. Terus kita menjadi anak Tuhan yang tekun. Kristianos ya. Wow, luar biasa. Saleh. Kata saleh ini kalau dilihat dari bahasa asli epagelo, berarti kita juga terlibat dalam pelayani. Saya kan berulang-ulang katakan kepada jemaat, jangan jadi penonton di jemaat, bukan? Terus, kasih Pilia. Siapa Pilia di sini? Kiri kanan kita. Ada yang membutuhkan pertolongan. Ada orang-orang yang hari ini nggak makan kalau nggak ada uluran tangan dari jemaat. Terekspresi nggak? Sampai kita mengasihi semua orang. Termasuk orang yang memusuhi kita. Sampai Yesus di atas kayu salib pun bisa berkata, Tuhan ampuni mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah gereja yang sempurna itu. Harus ada kemauan, tekad di dalam diri kita. Untuk kita menjadi serupa dengan gambarnya. Tetap ada di hadirat Tuhan. Kita bersyukur buat kasih-Nya yang luar biasa. Kita rindu menjadi seperti Yesus. Amin saudara.